Ya, halo, kembali berjumpa di channel YouTube saya yang akan membahas kali ini dengan topik 9.1 barisan tak terhingga dalam semester pendek matematika dasar yang kedua. Ini merupakan tugas mingguan yang akan membahas mengenai 9.1 barisan tak terhingga, dan nanti ada 9.2 juga dari tak hingga. Nah, dalam bab 91 ini, barisan tak terhingga, kita akan memeriksa kekonvergenan suatu barisan dan bila mungkin menghitung limitnya. Mengapa barisan tak terhingga? Sebelumnya itu ada yang namanya metode bagi dua untuk mendapatkan hampiran akar dari suatu persamaan fx sama dengan 0 pada suatu selang. Pada setiap langkah kita membagi dua selang dan menaksir akar persamaan itu dengan titik tengah selang tersebut. Metode ini kita dapatkan barisan titik-titik tengah selang yaitu X1, X2, X3, dan seterusnya yang merupakan hampiran akar persamaan. Nah, barisan tak terhingga itu sendiri memiliki definisi suatu fungsi yang domainnya itu N dan kodomainnya itu R, yang biasanya disajikan sebagai AN dalam kurung perawal atau A1, A2, A3, dan seterusnya. Dengan AN merupakan anggota himpunan bilangan real untuk setiap N anggota himpunan N besar. Contohnya barisan 2N kurang 1 adalah barisan bilangan ganjil 1, 3, 5, dan 7. Jadi kalau kita coba di sini, tadi barisan 2N kurang 1 itu tadi katanya merupakan deret bilangan genap ya. Kalau kita coba, kita masukkan nilai N itu sama dengan 1. Jadi kalau misalkan N sama dengan 1, itu perhitungannya jadinya 2 dikali 1 dikurang 1. Nah, ini jadi 2 dikurang 1 sama dengan 1. Kalau dia misalkan N-nya itu sama dengan 2, kita masukkan nilai N ke dalam sini tadi, jadinya dia 2 dikali 2 dikurang 1 sama dengan 4 dikurang 1. Ini berarti 3. Nah, berarti benar ya. Kalau dia itu merupakan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, contoh lagi, kalau barisan minus 1 pangkat N adalah barisan bilangan minus 1, 1, minus 1, dan seterusnya. Minus 1, 1, positif, negatif, positif, negatif. Kalau misalkan kita coba masukkan nilai N sama dengan 1. Minus 1 pangkat 1 sama dengan minus 1. Kalau kita misalkan minus 1 itu dikuadratkan, berarti minus 1 dikali minus 1 negatif kali negatif sama dengan positif, jadi positif 1. Tapi dia tetap 1 bilangannya, hanya berubah tanda sesuai dengan pangkatnya. Kalau dia pangkat ganjil, dia bernilai minus. Kalau dia pangkat genap, dia bernilai positif. Nah, dengan catatan barisan minus 1 pangkat N tidak sama dengan himpunan minus 1 pangkat N. N kecil himpunan bilangan merupakan himpunan bilangan dari N besar atau minus 1,1. Kemudian barisan AN dalam kurung kurawal yang didefinisikan dengan rumus rekursif A1 sama dengan 1 dan AN tambah 1 sama dengan 0,5. Nah, ini berarti dia itu kayak fungsi ya. Jadi misalkan dia F1-nya itu sama dengan 1. Berarti kalau misalkan kita masukkan nilai AN-nya ini, kan AN misalkan kita ganti AN-nya itu sama dengan 1. Nah, kalau dia A1, dia nilainya 1. Berarti 1 ditambah 2, kita tulis di sini aja. Tadi
A1 sama dengan 1. Nah, rumusnya tadi 0,5 dikali dalam kurung AN ya. Di sini AN. Tambah 2. Nah, tadi kita mau coba AN-nya ini kita masukkan kemari. Nah, berarti dia jadinya 0,5 dikali AN-nya tadi kita masukkan 1 ditambah 2 sama dengan 1 tambah 2, 3, berarti setengah dari 3 itu sama dengan 1,5. Nah, kalau kita mau ganti, misalkan dia itu A-nya itu sama dengan 2. Nah, berarti 0,5 kita ganti di sini 2. Jadinya 0,5 atau setengah dari 4 itu sama dengan 2. Nah, begitu seterusnya. Kemudian ada grafik barisan. Barisan dapat kita plot pada bidang koordinat. Jadi dia ini misalkan sini ada titik-titik ya, ada titik X1 ke 1, X2 ke 2 atau 3 ke X3 dan seterusnya. Ini bisa kita petakan ke X ini. Jadi misalkan dia barisan bilangan ini diluruskan ke sebelah sini. Bisa kita plot pada bidang koordinat itu maksudnya seperti ini. Nah, yang tadi sumbu X-nya itu gini. Ada X1, X2, X3, X4, dan X5. Nah, kita bisa buat jadi seperti ini. Bisa kita luruskan. Bisa kita luruskan jadi seperti ini. Nah, di sini tadi dia X1, kemudian di sini ada X2, di sini dia ada X3, X4, ada X5. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, jadi tadi dia bisa diplotkan ya ke X1, X2. Jadi dia tuh kayak sumbu Y-nya dibuat dari jadi horizontal yang tadinya vertikal. Nah, seperti ini dia. Barisan dapat kita plot pada garis bilangan real seperti ini yang tadi. Jadi yang sebelumnya itu dia sumbu Y-nya itu atau ordinatnya itu ke atas, kita bisa plotkan ke garis bilangan real. Kita anggap sumbunya itu jadi garis bilangan real dengan kita petakan nilai-nilai tadi ke masing-masing X tadi. Nah, contohnya 1/n. Kekonvergenan barisan itu jika diberikan suatu barisan AN, apa yang terjadi bila N itu tak hingga. Nah, ini dia tadi yang membahas mengenai konvergenan. Definisinya itu, barisan AN dikatakan konvergen ke suatu bilangan L, ditulis limit AN N menuju tak hingga sama dengan L. Diralat limit N menuju tak hingga dari AN sama dengan L. Nah, kalau untuk setiap epsilonnya itu lebih besar dari 0, lebih besar tidak ada sama dengan terdapat N besar menggunakan anggota dari N besar ditebalkan, sehingga N kecil lebih besar sama dengan N besar, itu menjadi nilai mutlak dari AN dikurang L lebih kecil dari epsilon. Atau ini AN dikurang L itu kayak selang dari antara AN ke L, seperti jarak. Nah,
Catatannya di sini tidak semua barisan itu konvergen. Barisan yang tidak konvergen disebut divergen. Contohnya, barisan 1/n konvergen ke 0, yakni limit n menuju tak hingga dari 1/n sama dengan 0. Kalau kita langsung masukkan nilai n-nya itu ke sini, berarti 1 per tak hingga itu sama dengan 0, atau sesuatu per tak hingga itu sama dengan 0. Untuk setiap epsilon sama dengan lebih besar dari 0, dapat dipilih n besar lebih besar dari 1 per epsilon, sehingga nilai n kecil lebih besar sama dengan n besar, maka 1 per n dikurang 0 sama dengan 1 per n lebih kecil sama dengan 1 per n lebih kecil dari epsilon. Kemudian contoh yang kedua, barisan minus 1 pangkat n merupakan barisan yang divergen, yakni untuk setiap nilai, untuk tiap nilai L-nya itu anggota bilangan real. Misalnya limit n menuju tak hingga dari minus 1 pangkat n itu tidak sama dengan L. Sebagai contoh, untuk L sama dengan 1, ada epsilon sama dengan 1. Sehingga berapapun n besar yang merupakan anggota dari n besar tebal, yang kita pilih selalu ada bilangan ganjil n lebih besar sama dengan n besar, sehingga minus 1 pangkat n dikurang 1 sama dengan 2 lebih besar daripada epsilon. Ini menunjukkan bahwa limit n menuju tak hingga dari minus 1 pangkat n itu tidak sama dengan 1. Kemudian ada beberapa teorema bantuan untuk memeriksa kekonvergenan barisan dan menghitung limitnya. Kalau kita tadi mau terus-terusan memakai epsilon, itu bakal ada kemudahan, ada kesulitan, bahkan bisa jadi makin sulit. Kalau kita menggunakan teorema bantuan untuk memeriksa konvergenan itu tadi, teorema limit misalnya, itu akan memudahkan kita untuk mencari suatu perhitungan untuk memeriksa kekonvergenan barisan tersebut dan menghitung limitnya. Nah, di sini ada beberapa teorema limit barisan, hampir sama dengan teorema limit fungsi. Misalkan AN dan BN barisan yang konvergen dan K konstanta, maka yang pertama ini teoremanya limit N menuju tak hingga dari K itu sama dengan K. Karena di sini nggak ada konstanta N, berarti nggak ada yang digantikan dengan tak hingga, berarti limit N menuju tak hingga dari K itu konstanta itu sendiri. Misalnya limit N menuju tak hingga dari 5 itu 5. Nah, seperti itu. Nah, kalau dia adalah sebuah limit N menuju tak hingga konstanta dikali AN itu sama dengan konstanta dikali limit N menuju tak hingga dari AN. Konstantanya bisa dikeluarin karena konstanta itu nggak mengandung nilai N yang bisa digantikan atau bisa dimasukkan nilai tak hingga itu sendiri. Kemudian sifat yang ketiga itu limit N menuju tak hingga dari AN plus minus BN itu sama dengan limit N menuju tak hingga dari AN ditambah atau dikurang limit N menuju tak hingga dari BN. Jadi kalau ada dua fungsi misalnya atau dua bilangan, yang kedua sukunya itu mengandung N itu sendiri, itu bisa dipisah kalau dia itu tanda tambah. Misalnya kalau dia itu ada sebuah limit, misalnya limit N menuju tak hingga dari misalnya 2x ditambah atau dikurang, ditambah aja dulu, ditambah 3x. Nah, ini bisa kita pisah jadi limit N menuju tak hingga dari 2x. Ini bisa diganti jadi x ya. Ini x ditambah limit
X menuju tak hingga dari 3X. Nah, seperti itu dia. Jadi kalau ada dua suku dipisahkan oleh tanda tambah atau tanda kurang, dan kita disuruh mencari limitnya, itu bisa dipisahkan masing-masing suku. Kemudian sifat yang keempat itu, jika ada limit n menuju tak hingga dari an dikali bn, ini juga bisa kita pisah, jadinya limit n menuju tak hingga dari a dikali n, dari an dikali limit n menuju tak hingga dari bn. Sama seperti sifat tambah penjumlahan pengurangan tadi, kedua suku bisa dipisah dan dicari masing-masing limitnya dulu, kemudian dioperasikan. Kemudian sifat kelima, itu ada limit n menuju tak hingga dari an per bn. Nah, kalau yang pecahan seperti ini juga bisa dipisah. Limit n menuju tak hingga dari an dibagi limit n menuju tak hingga dari bn. Asalkan nilai n menuju tak hingga dari bn itu tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena jika ada sesuatu nilai dibagikan dengan 0, itu menjadi tak terdefinisi atau tak hingga. Tak terdefinisi. Kemudian ada teorema limit barisan, yaitu jika limit x menuju tak hingga dari suatu fungsi fx sama dengan L, maka limit n menuju tak hingga dari fungsi fn itu sama dengan L juga. Nah, jadi ini dia teorema limit barisan, grafiknya itu seperti ini. Nah, di sini ada contoh. Contohnya itu, jika limit n menuju tak hingga dari n per 2n tambah 3, itu sama dengan limit n menuju tak hingga dari 1 per 2 tambah 3 per n. Nah, ini dari mana? Ini setiap suku ini kita bagi dengan n. Jadi kalau yang atas ini misalkan n dibagi n menjadi 1, ini dia. Kemudian kemudian 2n dibagi dengan n. Ini dibagi dengan n. Nah, di sini n-nya bisa mati menjadi 2 ya. Kemudian kalau 3 dibagi n itu menjadi 3 per n. 3 per n sendiri. Nah, jadi kalau ada sifat limit itu, yang atas ini bisa kita limitkan dulu. Kemudian yang ini bisa kita limitkan. Kemudian yang ini bisa kita limitkan. Masing-masing suku bisa kita limitkan sendiri-sendiri. Nah, yang atas tadi jadinya limit n menuju tak hingga dari 1. Ini kan konstanta ya. Jadi kalau konstanta nilainya itu ya nilai konstanta itu sendiri kalau dilimitkan. 2 juga konstanta, jadi nilainya itu juga merupakan konstanta itu sendiri. Nah, ini tadi limit 3 per n atau limit 3 dikali 1 per n. Nah, 3-nya itu kan konstanta, 3 per 1 ya, jadi 3-nya bisa pindah ke depan. Jadi 3 dikali limit n menuju tak hingga dari 1 per n. Nah, kalau 1 per n itu merupakan kalau ada sesuatu dibagi tak hingga itu sama dengan 0. Berarti menjadi 1 per 2 ditambah 3 tambah 3 kali 0 sama dengan 1 per 2 atau setengah. Kemudian gitu juga dengan limit n menuju tak hingga dari 4n kuadrat tambah 2 n pangkat 3 per n pangkat 3 ditambah 3n kurang 1. Ini bisa kita masing-masing limitkan dulu atau kita sederhanakan dulu, misalkan dibagi masing-masing suku itu bagi 3 per n. Atau bisa juga difaktorkan dulu. N pangkat 3 dikurang 3n kurang 1 ini bisa difaktorkan. Suka hati kita, yang penting dia itu dapat ya. Nah, kemudian ada teorema apit untuk barisan. Itu teoremanya itu jika AN lebih kecil sama dengan BN, lebih kecil dari CN, atau BN itu antara nilai AN dan CN, untuk nilai N lebih besar sama dengan K merupakan himpunan dari N tertentu, dan limit N menuju tak hingga dari AN sama dengan limit N menuju tak hingga dari CN sama dengan L. Maka nilai dari limit N menuju tak hingga dari BN itu sama dengan L. Nah, jadi kalau misalkan kita buat di sini ya.
Misalkan di sini ada sebuah garis bilangan ya. Nah, terus di sini dia itu misalkan dia AN. Di sini kita tulis AN. Kemudian dia di sini ada CN. Nah, dia BN nih kira-kira ada di sini ya. Di sini dia pakai kurung kurung siku karena dia ini sama dengan. Di sini juga pakai kurung siku. Nah, jadi kalau misalkan nilai limit N menuju tak hingga dari AN itu sama dengan limit N menuju tak hingga dari CN itu masing-masing limitnya itu bernilai L. Nah, otomatis nilai yang di sini juga, nilai si BN ini juga bernilai L. Nah, ini dia itu teorema apit untuk barisan. Jadi kalau dia itu nilainya itu diapit oleh 2, ini dia. Berarti dia otomatis nilainya itu sama dengan nilai yang ini. Asalkan nilainya ini sama ya, nilai antara pengapitnya itu sama. Nah, di sini ada contoh. Misalkan contoh yang pertama ini, misalkan ada limit N menuju tak hingga dari sin N per N sama dengan 0. Karena minus 1 per N lebih kecil sama dengan dari sin N per N, lebih kecil sama dengan dari 1 per N, dan plus minus dari limit N menuju tak hingga 1 per N sama dengan 0. Jadi limitnya ini, limit N menuju tak hingga dari sin N per N itu sama dengan 0. Karena minus 1 per N lebih kecil sama dengan dari sin N per N dan lebih kecil daripada 1 per N. Kemudian, jika limit N menuju tak hingga dari nilai mutlak AN sama dengan 0, maka limit N menuju tak hingga dari AN sama dengan 0. Karena minus AN lebih kecil sama dengan AN, lebih kecil sama dengan AN sendiri nilai mutlak pasti positif. Ada lagi namanya itu barisan monoton ya. Barisan AN dikatakan naik apabila AN lebih kecil sama dengan AN plus 1 untuk setiap nilai N kecil anggota himpunan dari N besar. Barisan AN dikatakan turun apabila AN lebih besar sama dengan AN plus 1. Tadi lebih kecil, sekarang lebih besar. Untuk setiap N kecil anggota himpunan N besar. Barisan naik atau turun disebut barisan monoton. Contohnya, 1/n turun sedangkan 2n naik. Ini bisa dicoba masukkan nilai n berapa atau 2n berapa. Nah, ini ada lagi teorema barisan monoton. Jika barisan AN naik dan terbatas di atas, yakni terdapat M himpunan dari R sehingga AN lebih kecil dari M, untuk tiap N anggota himpunan N besar, maka AN itu konvergen. Kemudian jika barisan AN turun dan terbatas di bawah, yakni terdapat M anggota himpunan R, sehingga apabila N lebih kecil sama dengan AN, untuk tiap N lebih anggota himpunan N besar, maka AN itu konvergen. Nah, ini ada prinsip induksi matematika juga ya, karena induksi matematika itu biasanya relatif dengan barisan tadi yang kita bahas. Misalkan PN adalah pernyataan atau kalimat matematika yang berkenaan dengan N kecil, anggota himpunan besar. Sebagai contoh, PN adalah kalimat N lebih kecil dari 2 pangkat N. Jika pernyataan pertama P1 benar dan pernyataan kedua PK benar mengakibatkan PK tambah 1 benar, maka PN benar untuk setiap N anggota himpunan N besar. Kemudian ini ada 92 deret tak terhingga. Di sini kita memeriksa konvergenan suatu deret dan bila mungkin menghitung jumlahnya. Deret tak terhingga dan hampiran. Dengan turunan pertama kita mendapatkan hampiran sin X estimasi X untuk X itu mendekati 0.
Bila kita gunakan turunan kedua dan ketiga, kita akan dapatkan hampiran yang lebih baik. Jadi kalau sin X ini kita turunkan, sin X itu estimasi atau mendekati X kurang X per pangkat 3 per 6 untuk X mendekati 0. Kita akan menunjukkan bahwa sin X itu sama dengan X kurang X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya untuk X anggota bilangan real. Nah, kemudian apa arti penjumlahannya atau jumlah keseluruhannya dan bagaimana mengetahui jumlah tersebut ada. Secara umum bila AN itu anggota himpunan bilangan real untuk tiap N anggota himpunan besar, apa arti penjumlahan A1, A2 ditambah A3 tambah A4 tambah A5 tambah seterusnya dan bagaimana menghitungnya. Nah, definisi deret tak hingga itu sendiri, bentuk penjumlahannya itu misalkan A1, A2 tambah A3 plus A4 plus A5 plus seterusnya disebut sebagai deret tak terhingga atau singkatnya deret dan biasanya dituliskan dengan notasi sigma. Jadi ini semua itu kita tulis dengan notasi sigma. Misalkan N sama dengan 1 sampai tak hingga. Ini di atas ini kalau misalkan dia sampai 5 berarti N sama dengan 1 sampai 5 dan di sini AN. Kadang juga ditulis itu sigma I sama dengan 1 sampai tak hingga dari tapi AI. Kalau di sini I, sini juga I. Nah, memaknai deret itu sendiri, misalkan diberikan suatu deret A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 tambah A5 dan tambah seterusnya, kita dapat menghitung jumlah parsialnya atau sebagiannya. Misalkan S1 sama dengan A1, S2 sama dengan A1 tambah A2. Berarti Sn sama dengan A1 tambah A2 tambah dan seterusnya sampai tambah AN. Dalam hal ini kita peroleh barisan Sn. Sn itu kayak gini. Dia itu jadinya kalau di sini 2, dia itu endingnya 2. Kalau misalkan di sini S3, berarti dia A1 tambah A2 tambah A3, endingnya 3. Nah, kalau di sini Sn, berarti A1 tambah A2 tambah A3, seterusnya sampai tambah AN. Maka dia kita dapat barisannya itu Sn. Jika Sn itu konvergen ke S, konvergen lagi ya, maka deret tersebut dikatakan konvergen ke S dan kita definisikan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari AN sama dengan A1 tambah A2 tambah A3 tambah seterusnya tambah AN sama dengan limit N besar menuju tak hingga dari Sn. Nah, di sini ada N yang baru, bukan N kecil lagi, sama dengan S. Bilangan S disebut sebagai jumlah deret tersebut. Nah, S ini hasil dari Sn tadi, Sn yang baru. Nah, kita masuk ke deret geometri. Deret geometri misalkan itu ada deret geometri sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari A dikali R pangkat N kurang 1 dengan A tidak sama dengan 0 dan R tidak sama dengan 1. Kalau R sama dengan 1, jadinya dia satu nilai itu sendiri tetap 1 ya. Seperti tadi, satu dipangkatkan apapun dia tetap 1. Tergantung nilai pangkatnya, tergantung nilai satunya. Kalau misalkan dia tadi satunya itu minus, tergantung nilai pangkatnya ya. Tapi nilainya itu tetap 1. Mempunyai parsial Sn sama dengan A dikali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Jika R mutlak itu lebih kecil dari 1, dia R mutlak ya, lebih kecil dari 1. Maka limit N menuju tak hingga dari R pangkat N besar tadi sama dengan 0. Dan dalam hal ini, limit N besar menuju tak hingga dari Sn yang baru, sama dengan A per 1 kurang R. Jika nilai mutlak R lebih besar dari 1 atau R sama dengan minus 1, maka Sn besar itu divergen. Nah, contohnya deret sigma dari sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1 per 2 pangkat N merupakan deret geometri dengan suku pertama A sama dengan setengah. Jadi kalau dalam suatu deret itu biasanya suku pertama itu dilambangkan dengan A. Jadi ini katanya suku pertamanya itu A sama dengan setengah dan rasio tadi itu, rasio itu jarak antar dua suku ya. Misalkan A ini A sama dengan setengah. Kemudian yang kedua, suku kedua itu atau A2 itu sama dengan 1. Jadi rasionya itu setengah. Rasio itu jarak antara kedua suku. Jadi deret ini konvergen dan jumlahnya adalah S sama dengan 1. Kemudian ada lagi deret N sama dengan 1
sampai tak hingga dari minus 1 pangkat N merupakan deret geometri dengan suku pertama A sama dengan minus 1 dan rasio R sama dengan minus 1. Jadi deret ini divergen. Uji suku ke N untuk kedivergenan. Jika deret sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari AN konvergen, maka limit N menuju tak hingga dari AN sama dengan 0. Jika limit N menuju tak hingga dari AN tidak sama dengan 0, maka deret sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga AN divergen. Contohnya, sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari minus 1 pangkat N divergen karena limit N menuju tak hingga dari minus 1 pangkat N itu tidak sama dengan 0. Catatannya, walau limit N menuju tak hingga dari AN sama dengan 0, belum tentu sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari AN itu konvergen. Contohnya, sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1/n itu divergennya. Kemudian ada yang namanya deret harmonik. Deret harmonik dari sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1/n. Nah, misalkan ini dia A1, ini A-nya 1 ya, kemudian suku kedua setengah, 1/3, seterusnya sampai 1/n dan seterusnya. Di sini limit N menuju tak hingga dari 1/n itu sama dengan 0, tapi deret ini divergen karena Sn-nya itu, ini tadi N ya, jika Sn pertama itu endingnya juga N. Jadi 1 plus setengah plus 1/3 plus 1/4 plus 1/5 plus seterusnya sampai plus 1/n itu sama dengan kayak gini. Jadinya itu sama dengan 1 tambah setengah ditambah 1/3 ditambah 1/4 di dalam kurung. Ini sampai 1/5 ditambah sampai 1/8 sampai 1/n. Itu lebih besar dari 1 ditambah 1/2 tambah 1/2 tambah 1/2 tambah 1/n. Itu ya, karena logikanya juga kalau ini kan dia bilanginnya itu semakin kecil ya. Semakin kecil, sementara ini dia konstan 1/2 sampai 1/n, maka itu lebih besar. Kemudian ada deret kolaps berjatuhan. Deret sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1/k dikali K tambah 1 itu konvergen. Karena Sn sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai N, 1/k dikali K tambah 1 itu sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai N dari 1/k dikurang 1/k tambah 1. Ini kan dikali, jadi bisa dikurang ya, bisa dipisah gitu. Nah, jadi ini hasilnya bila dia N menuju tak hingga. Nah, kemudian ada teorema kelinearan deret. Dia itu bunyinya jika sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari AN dan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari BN itu konvergen dan C konstanta, maka sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari CAN sama dengan C dikali sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari AN. Nah, ini tadi konvergen jika C itu konstanta ya. Jadi kalau kayak teorema limit tadi, kalau dia itu konstanta, dia itu nggak ada nilai dari si N tadi, itu bisa pindah ke depan. Jadi yang ada si N-nya tadi itu aja, yang dalam sigma itu bisa dihitung di dalam sigma. Kemudian yang kedua, jika sigma N sama dengan 1 tak hingga dari AN tambah BN, ini juga bisa dipisah sama kayak limit tadi. Jadi itu sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari AN ditambah sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari BN. Ini bisa dipisah dari masing-masing suku. Catatannya, jika sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari AN itu divergen dan C tidak sama dengan 0, maka sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari CAN itu divergen. Tapi C-nya itu tidak sama dengan 0. Sebagai contoh, sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1/100N divergen karena sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga 1/n itu divergen juga. Nah, cukup sekian bab sampai dia contoh sampai ke 92, di sini langsung ke 93.
Nah, referensi saya itu saya murni menggunakan slide dari Profesor Hendra Gunawan dari Institut Teknologi Bandung. Cukup sekian, jika ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan kiranya dimaklumi. Terima kasih dan selamat belajar.